Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu. Ya, kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari Redel. Ya, dari Redel. Jadi ini produk sebuah produk kecil ya. Mini rig. Kalau dulu pernah kita review sebuah produk mini rig dari Voxter. Kali ini sebuah produk dari Redel ya. Ini bentuknya kecil, ya seperti ini boxnya ya. Mungkin hampir-hampir sama saja, tapi saya nggak tahu apakah sama apa enggak. Nanti kita akan coba tes. Kita akan coba lihat isinya seperti apa untuk yang Redel ini. Apakah sama dengan yang Voxter dulu? Kalau sama ya nggak masalah. Nanti tergantung pilihan Anda semua seperti apa. Anda ingin menentukan. Apakah Anda akan memilih yang Redel atau Voxter atau TYT atau QYT atau macam-macam ya? Banyak sekali modelnya. Dan kebetulan kali ini saya dapat barangnya mereknya Redel ya. Tapi sebelum kita mulai mereviewnya, saya akan coba minum kopi dulu ya. Kita minum kopi dulu. Tapi ini kopinya nggak hitam ya. Beda, ini kopi gula aren dari Top Kopi. Ah, kok promosi lagi bukan ya? Jadi minum aja kopi yang warnanya seperti ini. Alhamdulillah. Jadi udah kita seruput kopinya. Sekarang kita akan segera unboxing radionya. Mini rig Redel DL 9900 ya, DL 9900 dari Redel. Kita segera unboxing sama-sama. Oke? Stay tune. Kita segera unboxing radio dari Redel DL 9900 ya. Seperti ini bentuknya, kotaknya maksudnya seperti ini kotaknya dari Redel DL 9900. Ini harganya Rp900.000 ya. Kisaran Rp900.000. Jadi seperti ini. Nanti untuk link pembeliannya nanti akan saya tampilkan juga di deskripsi ya. Oke, kita buka dulu untuk boxnya seperti apa nih radionya, kita coba cek ya. Kita buka, mudah-mudahan oke punya. Nah, ini seperti biasa dapat user manual ya, pakai bahasa Inggris ya, sederhana saja. Ini seperti kita menggunakan HT yang lain ya. Cuman ada beberapa ini ya, ada beberapa yang mungkin beda. Ini ada seperti ini ya, ada FK, TDR, HB. Nah ini Anda baca ya, Anda baca ini untuk menu-menunya ya. Ini pasti Anda bisa kalau dibaca ya, tapi memang bahasa Inggris nih, belum ada yang versi bahasa Indonesia, tapi saya kira gampang lah ya. Kalau Anda sudah biasa ngutak-ngutak AT Cina, saya kira ini juga gampang, sama aja ya. Oke. Kita tinggalkan, kita coba unboxing untuk radionya. Nah, ini dia. Kecil banget ya. Segini nih. Nih, kecil sekali. Ini maksimal 25 watt ya. Maksimal 25 watt. VHF dan UHF. Nih Redel. Nah, ini ada kipasnya ya. Bagus ya. Kalau yang Voxter punya saya nggak ada kipasnya. Jadi saya tambah kipas sendiri di atas ini. Tapi sudah saya lepas juga sih. Kalau ini ada kipasnya. Nah, di sini ada tulisannya DL 9900, power 25 watt, frekuensi 136, 174, 400, 440 ya. Itu dari Redel ya. Kemudian di sini ada jack antenanya seperti ini, nice ya. Oke. Ini kipas. Ini kalau nggak salah kabel data di sini ya, untuk data. Ini speakernya di atas ini. Ini kenceng banget speakernya, bagus. Biasanya bagus suaranya ya. Saya nggak tahu, nanti kita akan tes seperti apa suaranya. Tapi kayaknya bagus ya, sama dengan yang Voxter. Kemudian ini jack mic-nya, ini 8 pin. Jadi teman-teman kalau misalnya ini rusak ya. Ini, saya pernah juga punya yang Voxter kan rusak ini ya. Kabel spiralnya ini rusak.
Nah ini kan speakernya apa speakernya? Ininya seperti ini ya untuk extra mic-nya. Nah kita dapat extra mic-nya seperti ini. Nah ini kayak QT ya extra mic-nya. Kalau yang Voxer agak gede ya, besar. Tapi ini QT seperti ini. Nah kalau Anda misal, oh ini nggak bisa dilepas ya. Nah ini nggak bisa dilepas sayangnya. Kalau yang Voxer itu bedanya ini bisa dilepas. Ini bisa dilepas. Ya, ini bisa dilepas dari rumah HT ini ya. Oke, terima kasih Om Wawan udah dipinjemin. Nah, ini bisa dilepas ya. Jadi ini bisa dilepas. Di sini ada colokannya kalau yang Voxer ya. Dulu dari rumah HT juga gitu ya. Ini bisa dilepas gitu ya. Ini nggak bisa. Ini sama dengan merek QT gitu. Jadi buat teman-teman yang bisa dilepas tadi yang saya katakan tadi ya, ininya bisa dilepas ini ya. Anda tinggal cari kabel RJ45 punya Ethernet gitu ya untuk internet ya, yang udah dipasang kabelnya bolak-balik. Kalau ini rusak, Anda tinggal ganti aja, tancepin ke sini sama tancepin ke sini. Sama, Anda punya ICOM juga begitu boleh. Sama, ini karena ini sama pinnya ya dengan kabel Ethernet itu tadi. Jadi seperti itu caranya teman-teman, nggak perlu lagi Anda beli-beli spiral gini. Kalau Anda misalnya punya kabel Ethernet di rumah yang panjang-panjang 1 meter atau 50 cm, silakan Anda colok aja bolak-balik di sini sama di sini ya. Oke, itu pasti akan aman. Jadi oke, di sini ada menu-menunya. Di sini FM, exit, ada memori VFO. Kemudian di sini ada tombol power, money, call, function. Nah, ini sama aja dengan Voxer juga seperti ini persis. Di sini ada tombol rotary dial-nya. Kemudian ada, nah ini ada ada volume, powernya ini ya tadi volume. Nah, bedanya ini satu lagi. Kalau yang Redel ini nggak tahu, ini ada colokan di sini. Ini colokan apa? Nanti kita coba lihat ya ini juga colokan apa? Ini kalau biasa di belakang data, tapi yang di depan apa ya? Coba saya lihat dulu ya. Kalau di tempat, nah ini ada dapat ininya juga ya, dapat bracketnya, kemudian dapat more-nya ini kita pasang nanti ya, seperti itu. Nah kita akan coba lihat dulu itu apa ya kabel colokan di depan itu apa? Kita mesti cek dulu di user manualnya di sini apakah ada tandanya. Nah, ini nomor 1. Oh, ternyata data jack itu di depan, ya. Jadi yang ini data jack. Jadi kalau mau input data dari sini ya. Datanya, enggak tahu pakai jack yang bagaimana itu ya. Kita nanti belum tahu ya. Saya belum pernah nyoba. Kemudian nah ini kan saya bilang tadi RJ45 ya. Kemudian yang di belakang, penampilan belakangnya ada nggak ya? Penampilan belakang nggak ada teman-teman ya. Penampilan di belakangnya nggak ada, sehingga saya nggak tahu untuk yang belakang itu apa ya. Apakah itu di belakang juga data atau jack speaker ya, seperti itu. Nanti kalau ini kita coba colokin speaker ke belakang, apakah bisa apa enggak. Ya, itu dia. Kemudian spesifikasi biasanya ada di belakang sendiri ya. Spesifikasi biasanya ada di belakang sendiri, makanya kita buka dari belakang nih. Nah, nih kita buka, ini spesifikasinya. Ini kita bisa lihat di situ ada VHF, UHF, range frekuensinya, kemudian memorinya sampai 200. Kemudian frekuensi step, kartun, antena impedansi 50. Powernya mana powernya? Powernya, nah ini. Powernya ini dia. Untuk di VHF itu 25 watt, di UHF itu 20 watt. Nah, ini nggak ada high low-nya berapa ya? High low-nya berapa? Ini high semua ini. Jadi untuk di VHF-nya 25, di UHF-nya 20 watt. Ya nanti kita tes saja apakah benar seperti itu. Kalau untuk receive-nya
Ini sih kalau di UHF oke ya. Jadi kalau Anda terima radio UHF, ini sangat peka. Contohnya ketika Anda mereceive IO86, ini akan sangat peka sekali. Tapi kalau Anda mereceive untuk AU91 atau PO11, nah itu yang perlu diatur lagi ya. Mungkin dikasih Nero gitu ya, white-nya dirubah jadi Nero gitu. Karena pengalaman saya itu kalau radio-radio seperti ini kurang ya untuk receive di VHF-nya. Oke, ini seperti ini, nggak ada lagi ya. Sama semua, ini layarnya agak kecil. Jadi kalau ukurannya itu, ntar kita bandingkan pakai apa ya? Nah, ini HP saya ya. Malah lebih besar HP saya ini. Kita coba lihat tuh. Kalau ke belakang, ya masih lebih panjang HP saya. Kecil banget ini, satu genggaman tangan. Jadi cocok kalau untuk emergensi ya. Jadi ini cocok kalau untuk emergensi kita bawa-bawa, ya mungkin pakai aki aja ya. Pakai aki. Dan kalau masuk ke repeater sih nggak masalah, untuk erek VHF-nya nggak masalah, kan repeater juga kuat gitu ya, untuk kita bisa terima. Oke, sekarang kita coba nyalain. Saya tancapin dulu power supply-nya. Oke, kita coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan untuk radionya. Ini biasanya sih kenceng banget modulasinya ini ya, sangat kenceng. Coba kita nyalakan, volume saya buka dikit, nanti Anda dengar ya suaranya. Nah, kenceng sekali kan. Nah, ini ada warna ungu ya, ini purple. Jadi kalau kita pencet sini memori nih, tuh memori. Ini mungkin masih kosong. Kemudian di sini ada tombol function. Nah, ini TDR untuk dual watch, bisa atas bawah, kita bisa monitor dual standby gitu ya, dual watch seperti radio-radio yang lain. Kalau kita mau set rubah, kita pencet menu, kita geser ininya, dialnya, kita rubah ke on gitu ya kalau mau dual watt. Kalau enggak ya kita enggak rubah. Tapi kalau step ini pasti kita rubah. Kita pencet function lagi, kita geser dial ini. Kalau sudah oke di 5 kilo, kita tekan lagi function supaya keluar ya. Kita cari menu yang lain, scale, kita per peka, kita kasih peka. Jadi scale-nya saya akan buat menjadi kosong, satu aja ya, satu. Terus TX power saya low dulu ya. Oke. Kemudian SCR ini off aja, TOT bisa, time off timer. Nah ini, ketika Anda mungkin receive-nya kurang peka, Anda bisa rubah di sini ya. Misalnya di VHF kurang peka, Anda rubah di sini. Anda tinggal rubah jadi Nero, ya seperti itu. Kalau Anda nanti tidak peka, dirubah ke Nero itu aja. Cuman memang modulasi Anda nanti akan menjadi lebih kecil, tapi peka gitu untuk mereceive ya. Beep. Nah, ini untuk kita membuat tune ya pada pancarannya ini, atau receive. Ini receive kalau nggak salah R ya. Nah, ini receive. Jadi kalau kita mau receive station dengan tune, kita bisa dengerin suaranya, kita harus pasang ya. Ini juga kita harus pasang. DCS kita pasang atau GTSS. Kemudian ini transmitnya. Jadi kalau kita mancar dengan tune DCS, kita harus set ini. Terutama kalau kita mungkin beli radio WLN atau apa yang kosong itu, yang nggak ada layarnya, itu biasa menggunakan DCS. Ada yang menggunakan DCS, ada yang menggunakan GTSS. Sorry, kita masuk lagi menu. Nah, ini GTSS. Jadi kita nanti set juga GTSS untuk di frekuensi repeater. Kemudian ya ini DTMF, BCL, ini sudah sama aja dengan yang lain-lain ya. Oke, nggak ada masalah. Untuk seputar settingannya itu sama dengan radio Cina ya. Jadi saya nggak perlu jelaskan lagi di sini karena akan sangat panjang sekali ya. Karena sama aja. Jadi nanti Anda pencet function, kemudian misalnya mau setting repeater, itu sama dengan kita setting radio boveng persis ya, sama.
Jadi nggak ada masalah. Jadi nanti Anda tinggal ikuti aja. Jadi di situ kemudian ini AB ya, frekuensi AB kita mau naikin ke atas atau ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Karena ini sudah ini, kita coba pasang dulu ya untuk antena. Apakah bisa meresip dengan baik apa enggak dari sini. Kita akan coba pasang dulu antena sebelum kita ukur powernya. Kita cek resipnya dulu. Kita buka, kita mau cek resipnya ya. Jadi di sini ada ya station yang mungkin lagi mancar. Kita coba di 14252. Ini biasa di sini sering mancar sih. Nah, ada ya, bisa kita resip ya. Ini karena antena saya juga nggak terlalu tinggi. Jadi buat teman-teman kalau mau pakai radio ini, antenanya nggak usah tinggi-tinggi ya, karena ini peka sekali radio-radio seperti ini, sehingga kalau terlalu tinggi dia akan malah jadi budak ya, seperti itu. Yang penting antenanya match, ya udah terbuka posisi, udah nggak usah terlalu tinggi kita pasangnya, supaya dia tetap peka dan tidak banyak sepretan masuk sini sehingga dia menjadi budak seperti itu. Oke, ternyata resipnya bagus. Ya, saya coba yang kecil-kecil, apakah bisa? Saya coba, siapa tahu ada yang muncul. Rata-rata sih di frekuensi rapi ya, teman-teman rapi ini rajin gitu ya untuk mengudara. Belum ada ya, belum ada, kosong. Coba di atas. Nah, ini ada. Coba di atasnya lagi. Aduh, salah. Kita coba dulu sebentar. Nah, ini spletan ya, harmonix apa spurious. Kita coba monitor aja untuk seismograf dari Gunung Merapi. Oke, bisa, berarti ini peka ya, bisa. Oke, karena mungkin antena saya tidak terlalu tinggi dan saya pakai J-pole ya, saya pakai antena J-pole. Oke, untuk resip, oke. Kemudian kalau kita mau FM, ya ini kita cari yang nggak ada sinyal dulu, supaya kita bisa muter FM-nya. Kita pencet aja langsung, kalau FM langsung pencet FM aja nih. Nah, seperti itu. Cari frekuensi yang ada siarannya. Nah, udah. Kepulauan Selayar untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, Pak Basri Ali ya. Nanti kami akan coba untuk wawancara dengan beliau untuk mengetahui kondisi terkini di Kepulauan Selayar untuk daerah yang dilaporkan terdampak cukup parah karena banyak bangunan juga yang rusak di sekitar lokasi tersebut. Nah, bagaimana perkembangan untuk sejumlah kebutuhan ya, pokok sampai dengan... Jadi suaranya bagus ya. Kalau saya mau putar lagu di sini yang suara bass treble-nya nanti kena copyright lagi. Jadi ini dengan suara sepertinya udah bagus ya untuk FM-nya. Jadi ini bisa dual band, VHF, UHF. Sudah oke sebenarnya ya. Tapi saya akan coba setting singkat aja untuk repeater. Misalnya seperti ini. Saya akan setting bisa di atas apa di bawah, terserah. Ini saya pakai yang di atas ya. Saya akan setting repeater misalnya di UHF 434 750 ya. Ini repeater Bantul. Kemudian saya akan coba cari apa namanya? Tune-nya, kita isi tune-nya dulu. Nah, ini tune CTSS, kita pencet function. Kita on-kan dia standar di 88,5, kita cari. Nah, ini 88,5, oke, function lagi. Sekarang kita mau cari shift atau nah ini kita pakai low aja. Function low. Oke, step kita kasih 5 kilo. Oke. Nah, di sini kita akan cari
Nah ini mungkin ya, bukan. Saya akan cari offsetnya. Nah ini offsetnya kita isi 4000. Berarti saya ke sini, saya isi pakai ini diisinya ya, 04000. Oke, sudah. Kita function lagi, berarti udah kepilih ya. Sekarang shiftnya ini minus ya, kita cari minus. Nah ini udah minus. Oke, kita keluar, exit. Nah ini udah jadi ya, kita coba pencet. Nah udah masuk ya. Nah seperti itu. Jadi kita udah masuk di repeaternya. Nah cara nyimpennya seperti ini teman-teman. Function, kita cari channel save atau save. Kita coba cari ya menunya. Kita cari menunya sampai ketemu channel save-nya. Sebentar, kita cari dulu channel name, channel frekuensi. Nah ini, memory channel. Jadi ini kita memory, kita pencet function. Kita cari yang masih kosong ya. Kalau masih kosong itu biasanya nggak ada CH-nya. Ini CH udah terisi. Kita kasih kosong. Ini satu aja ya. Langsung 001 kita pencet function. Oke. Ini udah tersimpan. Nah ini udah tersimpan. Kita exit. Nah ini kan kosong. Ini kita di VFO, kita masuk ke memori. Kita coba satu. Nah memori 1. Ini repeater yang kita setting tadi ya. Tapi ternyata nggak kesimpan anunya ya, nggak kesimpan apa yang kita buat tadi. Sebentar, saya naik lagi. Harusnya kesimpan ya, karena ini dia pindah ke bawah. Saya coba cek dulu ya, sebentar. Oke, teman-teman, jadi saya ketemu caranya ya. Jadi caranya adalah kita nyimpennya menggunakan sistem repeater crossband. Contoh seperti ini ya. Ini 434 750 udah masuk. Ini saya buat tadi crossband. Ini memori 1 ya. Seperti itu. Ini di memori 1. Kelihatan ya. Standby-nya saya rubah warnanya dulu sebentar. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau kita mau setting repeater, pertama adalah kita simpan dulu memori di receive-nya. Yang kedua kita simpan memori transmitnya di satu memori yang sama. Jadi tune-nya juga kita masukin ya. Contoh seperti ini. Saya akan buat satu lagi repeater RPU lagi untuk memori. Kita coba 434940. Nah ini punyanya Orari lokal Jogja. Nah ini kita coba cari tune-nya. Apakah tune-nya saya sudah hidupin tadi 88 ya. Oke, masih sama 88. Jadi Anda juga supaya saya jelaskan lagi ya, kita coba dari awal lagi. Jadi transmit CTSS kita rubah ke sini ya, ke 88,5. Oke, sudah. Kita nggak perlu lagi isi offsetnya dan apa namanya offset sama shift-nya nggak perlu lagi kita isi. Kita cukup simpan aja. Ini yang pertama kita simpan. Nah saya akan masuk ke sini ke channel 1 udah ada isinya. Memori dia belum ada. Nah ini saya simpan. Ini kalau saya function naik ke atas dia udah nyimpan ya. Nah ini nyimpan untuk RX-nya. Kita keluar lagi, kita exit. Nah kita udah simpan RX dengan tune. Kita nanti kalau tune-nya disimpan sudah di sini, nanti mancarnya pakai tune ya. Jadi itu sebenarnya tune-nya kita pasang di sini untuk mancarnya ya. Oke, kita sekarang nggak usah function lagi, langsung aja kita pencet frekuensi transmitnya 430-940. Oke, tadi sudah frekuensi receive-nya udah kita simpan, sekarang frekuensi transmitnya kita akan simpan function. Nah kita pindah ke sini ya, tetap yang memori yang tadi ya, kita timpa aja, kita pindah ke bawah. Oke, kedip-kedip, kita naikkan lagi function. Udah tersimpan ini di memori 2. Kita coba lihat.
Kita coba lihat, kita pindah ke, ini kan VFO, kita pindah ke memori. Memori 1, ini ya 1, memori 2. Kita akan tes. Nah, ini udah ada plus minus ya, kita akan tes. Ya, itu sebenarnya udah masuk ya. Nah, mungkin repeaternya lagi off ya. Oke, sudah masuk. Jadi seperti itu caranya. Nah, saya akan coba lagi yang VHF supaya lebih gampang lagi, supaya lebih jelas lagi teman-teman ya. Kita akan coba keluar dulu ke VFO. Ini saya keluar ke VFO. Sekarang kita buat di memori 3. Oke, yang VHF aja. Nah, saya coba frekuensi receive. Yuk, frekuensi receive kita isi dulu. Aduh, sorry, frekuensi receive saya isi dulu. Contoh ini. Oke, sudah. Ini sekarang saya mau masukin tune-nya. Saya cari tune dulu, tune repeaternya berapa? Ya, tune repeater. Nah, ini udah ya, betul ya. Kemudian, lah ini saya matikan aja ini ya. Ini nggak usah off. Oke, setelah kita sudah dapat tune-nya, kemudian kita masukin frekuensi receive, kita simpan. Ini saya akan simpan di memori 3. Saya akan simpan di memori 3. Sebentar, memori 3 mana? Sabar ya teman-teman, kita pelan-pelan. Nah, ini kita function. Ini kan belum terisi kalau belum ada CH-nya. Jadi kita simpan di sini. Masuk, nyimpen ya, kita exit. Sekarang kita isi frekuensi pancarannya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk shift dan offsetnya. Kita langsung function lagi. Kita masuk ke memori 3 lagi. Ini untuk transmitnya. Kita simpen. Udah tersimpan ya. Kita exit. Sekarang kita buktikan. Kita pindah ke ini kan VFO ya. Kita pindah ke memori. Memori 1. Memori 2, memori 3, kita pencet. Sekali lagi. Nah, sudah ya. Jadi seperti itu caranya teman-teman ya untuk menyimpan sebuah memori repeater. Kalau mau kasih nama, kita coba apakah bisa kasih nama. Kita tes saja. Kasih nama tadi ada ya, sebentar. Kita coba tes. Ini kan kita masih masuk di memori ya. Nah, bisa ya teman-teman, bisa kasih nama, apakah nanti akan tersimpan. Kita coba lihat. Nah, misalnya ini kita kasih K aja gitu ya, tersimpan nggak? Nah, oh ya, kita akan rubah dulu. Ini kan sudah dikasih nama K. Channel A itu apa modnya, frekuensi atau nama? Kita rubah nama, name. Kita naikkan ke atas, kita exit. Nanti kalau yang nggak ada nama nanti jadi channel gitu ya. Tuh, jadi channel. Yang nggak ada nama jadi channel. Yang ada nama nanti terisi dengan apa yang kita isi tadi, K gitu ya, seperti itu. Oke. Kalau kita bosan ya kita nggak tahu, nanti kita rubah lagi menjadi frekuensi seperti itu. Kita exit. Nah, memorinya kembali ke frekuensi. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mudah sekali. Sekarang kita mau coba powernya. Kita coba powernya. Power output dari ini maksudnya berapa watt ya. Oke, kita tes. Ini VHF dulu ya. Ini low. Ini VHF di atas. Kita tes powernya berapa. Itu SWR nya. Kita coba powernya. Skala 20. Ya, di 15 ya. Jadi VHF low-nya 15. Kita coba high-nya. Kita coba high power-nya berapa. Nah. Oke, kita tes high power. Mentok. Kita skala 200. Apakah 25? Ya, 25 persis ya. 25 lebih dikit ya. Bisa dilihat sekali lagi, kita lihat. Tuh, 25 ya. Oke.
Sekarang kita pindah ke UHF 43500. Nah, ini kita coba low-nya dulu. Oke, kita lihat low-nya di berapa? Skala 20. Low-nya di 13. Low-nya di 13. Sekarang kita ke high. High-nya berapa ya? Kita coba untuk di UHF ya. High-nya berapa? Kita coba lihat. 20 lebih di skala 200 coba. Ya, 20 lebih sedikit, 21 watt lah. Seperti itu ya. Mungkin 21 watt. Karena kalau ke skala 20 dia mentoknya. Tuh. Ya, 20 lah, anggap aja 20 lah segitu. Oke. Nah, ini kipasnya udah mulai nyala. Kipasnya nyala ketika saya mancar high power. Sebenarnya worth it ya untuk radio ini kecil, ada kipasnya, powernya lumayan 25 untuk di VHF dan di UHF-nya 20 watt. Sebenarnya bagus ya, lumayan sekecil ini. Oke, mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir kita akan coba tes modulasinya. Tadi lupa belum tes modulasi. Nih, saya pakai Escom ya. Kita tes. 1 2 3 dicoba 1 2 3, 1 2 3 dicoba 1 2 3, tes 1 2 3. Jadi suaranya agak sedikit bukan treble ya, sedikit ngebass ya untuk sebuah Redel DL 9900 atau 9900. Tapi itu ciri khasnya. Bagi Anda mungkin suaranya nggak terlalu low, dengan ini malah jadi bagus ya. Tapi kalau saya suaranya low, jadi tambah ini tambah jadi low ya. Seperti itu. Jadi ya sekali lagi buat Anda semua ya, untuk yang ingin meminang radio ini, saya kira kalau menurut saya ini cukup lumayan oke ya. Dengan radio sekecil ini Anda sudah bisa dapat radio rig mungil dengan power mumpuni ya, 25 watt. Kemudian satu lagi, meskipun kecil, ini juga berfungsi baik karena ada kipasnya ya, ada kipasnya di belakang. Kemudian ringkes ya, Anda bisa bawa kemana-mana seperti ini, Anda bawa ringkes sekali. Mungkin pakai aki juga bisa, yang 5 ampere Anda bisa mancar dengan ini. Artinya ini cukup worth it bagi Anda semua yang pingin menggunakan mini rig ya. Terutama kalau yang rig-rig sekarang kan mahal ya. Kalau Anda memang pingin beralih dari HT, agak naik sedikit powernya, Anda bisa pakai ini ya. Dan caranya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau memang kurang peka, silakan Anda rubah dari wide ke narrow ya, seperti itu. Dan saran saya sih antena nggak usah terlalu tinggi-tinggi, secukupnya saja, karena Anda mungkin juga tidak akan berkomunikasi terlalu jauh ya, mungkin selingkup Anda aja, atau mungkin yang mana Anda bisa kenal ya, seperti itu. Sehingga saya kira kita komunikasi itu secukupnya saja, tidak perlu berlebihan. Kalau Anda ingin yang lebih, maka Anda gunakan radio yang lebih mumpuni lagi. Saya kira seperti itu. Jadi sesuaikanlah kebutuhan Anda dengan perangkat yang Anda punyai. Jadi kalau ini antena nggak usah tinggi-tinggi, cukup aja. Yang seperti saya pakai tadi itu antenanya cuma hanya 3 meter ya tingginya, tapi sudah bisa mencakup sampai ke seluruh Jogja, bisa, semuanya bisa. Meskipun kalau kita mau bersaing itu nggak bisa, tapi kalau kita komunikasi bisa. Artinya kita bukan untuk mencari kekuatan, kita lebih kuat atau bagaimana saat sana lebih kuat atau siapa yang lebih kuat, bukan seperti itu. Tapi kita bisa diterima dan kita bisa menerima, itu aja intinya. Jadi kita beli sebuah radio itu intinya adalah kita bisa menerima dan kita bisa diterima. Itu intinya. Jadi kalau sudah dapat intinya seperti itu, nggak ada masalah. Oke, itu saja dari saya. Semoga radio ini bisa menjadi pilihan Anda juga, pertimbangan bagi Anda yang mau cari mini rig ya, mini rig. Ini dari Redel DL 9900. Terima kasih sekali lagi dari Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Jangan lupa like and subscribe. Kemudian yang penting ditonton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye bye.